Baik, sebelum kita mulai sharing sessionnya, izinkan saya untuk menyambut 4 panelis luar biasa kita. Yang pertama kita akan sambut, ada Ibu Ivy Lau, MBA. Beliau adalah College Director dari Raffles College Indonesia. Selamat sore, Ibu Ivy. Selamat sore. Oke, Ibu Ivy, sudah siap ya. Lalu kemudian untuk panelis kedua, kita sudah kedatangan Mas Anan Arifianto. Mas Anan ini adalah perwakilan dari pelajar. Beliau adalah lulusan dari SMA 34 ya, tahun 2020, dan luar biasa, sudah diterima di Universitas Padjadjaran Bandung melalui jalur undangan ya. Oke, baik, saya sapa dulu. Selamat sore, Mas Anan. Ya, benar. Terima kasih. Selamat sore, oke. Lalu ini yang sangat luar biasa juga kita tunggu-tunggu nih. Kita sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Rose Mini Agus Salim MPSI yang kita kenal dengan nama Bunda Romi. Beliau adalah psikolog pendidikan. Saya sapa dulu. Selamat sore, Bunda Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lalu juga yang tidak ketinggalan, yang sangat luar biasa juga, kita sudah hadir bersama kita panelis, yaitu Ibu Francisca Maya. Ibu Francisca adalah Head of Marketing dari Acer Indonesia. Mari kita sapa. Selamat sore, Ibu Siska. Selamat sore, Kairu. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke, sore ini Ibu Ivy, Mas Anan, Bunda Romi, dan Ibu Siska akan berbagi dari masing-masing sudut pandang tentang apakah itu new learning norm dan bagaimana bisa menjadi siswa unggulan di tengah pandemik COVID-19 ini. Oke, untuk yang pertama, karena Ibu Ivy akan menyampaikannya dalam bahasa Inggris ya. Nanti saya akan coba wrap up ke dalam bahasa Indonesia. Okay, to start the webinar sharing session, I'm going to welcome Ibu Ivy to share information about education changes that apply during and post-pandemic. Also, she will share about the difference between the condition before pandemic. Okay, Ibu Ivy, have your time. Thank you so much, Carol. So, before I start, allow me to share the screen. Ini kan persoalannya adalah persoalan tipikor, tindak pidana korupsi. Okay, so very good afternoon to everyone. As we are now today, we are still waiting whether the PSBB is extending or we can resume back to office tomorrow, yeah? So we are all in a dilemma waiting for the news. And as for the school, when these announcements came back in March, yeah, whether we like it or not, we have to be ready. Yeah. So when the announcement that we have to work from home and students have to be based at home, our team has to immediately look into the technology, yeah, whereby how we can support our students during the period of time. And for our college is running slightly different from sekolah-sekolah, yeah, because our timing is very compact, yeah. So when you're talking about compact, means to say we have no time to lose. So even my tutor who are not ready with the technology, yeah, not ready with the blended learning, we are kind of forced within 2 days to come up with it. So what have we done in the process prior to this? We immediately have a committee formed where we investigate what are the actual things that our student needs. Now, not every student are like Anand who will get a scholarship right into the school before he finishes high school, right? So we need to understand there are different level of people and students and their learning level. Yeah, not all of them are into classroom type as the previous norm. Yeah, and now the new norm is the classroom is through digital. Yeah, online tools, that is video call, right? So if attendance and all this is through video call. So we explore Zoom, we explore Google Hangout.
And of course, finally, we also explore the Microsoft team, whichever can give us a stability and an engagement with the students. So we are pretty happy that our both business and design students are able to quickly adapt, although they don't like it because they still prefer to come to college. Jumpa dengan with their friends, with their lecturers, together around and then talk about their ideas, right? So we explore, and we also look at numerous tools. So prior to this, our classroom is from 8 to 3 o'clock. Running from 8 o'clock in the morning to 3 o'clock in the afternoon. But of course, if you're talking about turning into a digital, you cannot expect them to sit in front of the Zoom for that long hour, right? So it will be very tiring. So meaning to say the learning will have to be compact, and it has to be what we call the blended learning journey, where now we kind of emphasize for the student that, it is really about the self-pace. You take ownership on learning. We have to educate our students to read before they come to the session. We have to inform them that, prepare questions coming into the session, because if you don't want to be facing a lecture that is, through screen, that you're actually looking through the webcam, you don't have much engagement with people. That would be a bit tough because most of us love engagement. So there is a process that we have to educate them. And I'm lucky because my team also consists of a mentor. We prior to all this happening, we are lucky to have already formed our mentoring team. So our mentoring team, in fact, get in touch with the student. We have a smaller group of student managing. It's like one student to 6 students. So there's a leader. At the same time, there is also a supervisor from our management team. So indirectly, it's kind of like a handheld process, but online. And if you ask me what is the new norm is really the digital online learning. And there are many platforms of online learning. Some are free. But if you're looking into a solid degree program, you have to come from a university, right? And we also know that a lot of unemployment has been created due to this pandemic. And what are the skill set of the working adult that they can upskill themselves in this period? So the solution would be through what we have with the London Metropolitan University. That is our full online, which we just launched, and which we also feel that will be the way forward. But at the same time, we'll be looking at, the classroom model. A lot of us prefer classroom. Even working adult or even high school student after school, they're going to college or university. They like to engage with people. So how are we going to solve that? And the only way is dividing into groups, having a pal with them, and making sure that activities are still running. So if you notice in the slide, you have a class knowledge and you have mentoring skill. So the mentoring part would be where we have the project. There will be a mentor there, making sure that the implementation are there. And if you see the bottom line where I also place the live face-to-face or online, that would to replace the actual face-to-face, per se, but more towards into the online journey. Now, the question would be, would the education be so really into just pure online? I'm a traditional person, so I would like to go to class. I like to see my lecturer. I like to see my classmate. But the question would be, is there a way that we can merge these two together? And the answer is yes. For those who are able to adapt their learning through pure online, that means you are very disciplined. You have a fixed focus. You can make sure your timing. You have no problem managing yourself. Online is definitely the best way. But we are all born different, right? If you look at our fingers, it's all not on the same length. So meaning to say each one of us will take the different learning style,
and take it differently. So the mentoring part, the tutoring part come in very important. The human element come in important. I would say information technology definitely is going to be the way forward it is. The way we as a college managing the class, the timetabling, will also have to change, because we can't expect students to sit in front of the webcam for 4 hours of class. We need to look into breaking it down to maybe 30 minutes, then 5-10 minutes break, then come back again and resume the class. So all these are things that we have to think through the process. So it's not just the program itself, but it's also about the well-being of the student. Whether they get the student experience that we are talking about. So if you talk about the life in the university, most of the time, most of us who went to university would have the university life, because you enjoy spending time with this group of people, another project with another group of people. Now, in this new norm, how do you do it? Can it still be done? My answer is yes, it can still be done. And it will be done in a separate way, whereby at the end of the day, all these sessions will be supported by us as a human. Look at it. Would the exam be a closed book type? No. I remember in March, when we thought that it's only 2 weeks of close down, but it ran into May, where we have our exam that we have to hold, and we have to turn it all into open. And the lecturer also is a big learning gap, because we have to quickly turn around and look at what would be the learning outcome that we need to achieve, what would be the best for the student in the process, and what are we assessing in the process. So assignment will be one, assessment will be another one. So there's a lot of skill set that we need to support the students in the process. And when I say student, it is not limiting to age 17 only, but also up to the age of 25 or even 30 years old. So the learning process does not stop, even though you have completed maybe your diploma, and you may want to think about what's next, fearing of this. So one good thing from the college is that we have a group of people who will mentor. At the same time, will be able to help the students to achieve the best. And we are really lucky, because we actually have results from the University of Hertfordshire, that has informed us that students are getting even merits and distinction awards in the process of this. So if you ask me, is it a difficult journey? Yes. It's difficult, because we are not prepared for it. Was it an exciting journey? I would say yes. Very exciting, because we learn new things. And when we learn new things, we get new ideas, right? So I think if you have further questions with regards to how this blended learning journey will take about, how in the college we support each other with regards to the face-to-face and live, or probably as an educator, how do we manage our lecturers' timing, in terms of mentoring the student, you are happy to ask later on, right? So I will give the session back to Cairo, as this will be the sharing session that I will have with regards to new norm. Blended learning journey will definitely be something way forward. Back to you, Cairo. Okay, thank you, Ibu Ivy, for your very interesting sharing. Okay, saya akan terjemahkan ke bahasa agar beberapa audiens kita juga bisa mengerti. Oke, baik. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Raffles School adalah segera adaptasi. Jadi karena situasi ini bukan situasi yang bisa direncanakan, jadi kita harus segera beradaptasi. Waktunya sangat singkat, waktunya sangat compact. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Raffles School dan hal ini melalui Bu Ivy, mereka explore semua software yang bisa digunakan. Ada Zoom dan sebagainya, ada Google G Suite dan sebagainya. Lalu kemudian blended learning
segala all kinds of semua fasilitas secara online itu semua digunakan. Apapun yang bisa digunakan untuk membantu kita melaksanakan pendidikan secara online sebagai salah satu sebagai jalan keluar dari situasi ini itu dilakukan. Oke, lalu kemudian komunikasi antar siswa dan guru dan orang tua itu harus terjalin dengan baik, komprehensif, saling mengabarkan, saling memberikan informasi, lalu kemudian fokus kepada skill set, karena ini pandemik ini bisa berlalu sampai waktu yang kita belum tahu, karena yang kita dengar bahwa gen virus ini bermutasi. Artinya setelah COVID-19 semoga tidak ada, tapi mungkin akan terjadi mutasi-mutasi selanjutnya. Artinya new norm ini memang harus disiapkan sebagai sebuah perubahan baru dan continuous. Ada fokus ke skill set. Lalu kemudian mentoring part dari siswa itu berbeda-beda. Setiap siswa itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Seperti tadi disampaikan sama Bu Ivy, seperti halnya ukuran tangan jari kita tangan berbeda-beda, bahwa setiap orang punya karakter beda-beda. Tidak bisa disamaratakan perlakuannya. Artinya dalam hal ini para pendidik juga harus bisa berkomunikasi satu-satu. Dia mencoba mendefinisikan, oh saya punya karakteristik siswa seperti ini, yang ini seperti ini, maka dilakukan pendekatan juga dengan baik, dilakukan pendekatan juga dengan sangat spesial karena setiap siswa adalah spesial. Baik, dan proses ini berkelanjutan. Jadi tidak stop karena sama pandemik ini, and it has to be, dan ini harus selanjutnya berubah. Okay. Baik, dokter, apakah baik, demikian wrap up dari Ibu Ivy yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, Ibu Ivy. Oke, sebelum kita lanjut ke sharing session berikutnya, saya ingin mengingatkan bahwa di akhir sharing ini akan ada sesi diskusi bersama seluruh panelis. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya tentang topik kita pada kesempatan sore hari ini, boleh disiapkan pertanyaan dari sekarang. Pertanyaannya dapat disampaikan melalui tombol Q&A. Dan nanti ada saya dan tim saya dan moderator. Kita akan coba pilih pertanyaan yang akan bisa kita akan pilih pertanyaan terbaik yang akan bisa kita tanyakan. Tentunya tidak semua pertanyaan bisa terjawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Tapi tim kita juga akan bantu jawab, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya mungkin bisa di-email ke masing-masing panelis. Baik, untuk sharing session yang kedua, saya akan bergerak ke Mas Anan. Mas Anan ini akan berbincang. Dia mewakili profesi sebagai pelaku atau kita peserta apa ya istilahnya ya, salah satu pihak yang terdampak berasa karena Mas Anan ini adalah pelajar, jadi dia yang merasakan, dia mewakili keresahannya, mewakili para pelajar. Jadi kalau guru punya keresahan, kita sudah diskusi sejak kemarin. Orang tua punya keresahan, kita juga sudah diskusi sejak kemarin dan hari ini. Tapi kita akan bicara langsung dengan siswanya. Nah, Mas Anan ini adalah siswa berprestasi. Dia sudah terima di Universitas Pajajaran melalui jalur undangan. Selamat sebelumnya untuk Mas Anan. Nah, kita akan coba dengerin nih ke Mas Anan nih. Bagaimana sih sharingnya? Saya kasih waktu ke Mas Anan. Silakan Mas. Jadi ya pasti ya, kita pasti ada. Kalau perkenalkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk hadirin semuanya. Sebenarnya saya Anan Rivianto. Sebenarnya apa sih yang dirasain ya sama kita gitu sebagai siswa ketika mulai belajar di rumah itu? Kalau yang saya pribadi rasakan adalah pertama itu saya kesel karena ujian tinggal sisa 2 hari untuk dijalanin, terus mendadak kita harus dirumahkan. Jadi oh my god, tanggung gitu. Terus yang jelas kan bosen karena kita biasa rame di kelas, teman-teman, interaksi sama guru, sama orang-orang di luar, jadi lebih terbatas kan interaksinya. Apalagi untuk orang-orang ekstrovert seperti saya itu cukup membosankan. Kemudian jadinya nggak enaknya kita jadi mager bawaannya. Biasanya kita aktif ngapain terus jadi tiba-tiba rebahan, nonton TV, terus makan, abis itu tidur, abis itu repeat deh, ulang lagi.
Iya. Oke. Ini mungkin kompleks jadinya. Baik, Pada tadi saat ini datanglah wabah pada saat Oke, ini. ada lagi Mas Anan? dokter sebelumnya tadi menyebutkan bahwa Ya, sebenarnya tidak ada Mungkin dari sisi pembelajarannya, kalau menurutku. corona. apakah ini kan pindah nih, tapi Mas Anan sudah merasakan ya perpindahan itu ya, maksudnya dari sekolah Mas Anan juga sudah melakukan itu ya, sudah melakukan transformasi, udah blended learning ke arah online. Nah itu bagaimana? Apa hambatannya yang dirasa dari sisi pelajar? Nih, kalau tadi kan secara situasi, yang Mas Anan sampaikan secara situasi perubahan dari yang tadinya biasa jadi nggak biasa. Nah kalau secara learning, kita sekarang coba lihat dari sisi cara belajarnya. Nah, itu apa tuh yang dirasakan tuh? Apa softwarenya lebih enak yang kayak gimana? Atau lebih enak menggunakan gadget apa gitu? Itu Mas Anan gimana ngelihatnya? Oh, kalau aku sih untuk gadget ya jelas aku prefer laptop dibanding HP karena lebih bisa untuk nge-reach kayak ketik langsung kirim via email, terus harus misalnya dari Word harus kita convert ke PDF gitu lebih gampang. Terus dibandingin harus tulis tangan which is lebih capek, kita juga lebih pegel ya. Paling kalau menurut aku sih sebenarnya aku lebih suka dengan cara belajar ya online, walaupun ya gak bisa dibilang suka banget, tapi karena kondisi memaksa ya jujur suka kayak gini, tapi I prefer untuk langsung ke sekolah ketemu sama orang-orang gitu sih. Kalau aku interaksinya tetap muka sama guru. Oke, saya langsung tanyain ke Mas Anan ya. Apa tantangan terbesar belajar dari rumah? Mager. Mager ya. Mager. Jadi untuk audiens ini saya mungkin terjemahkan nih. Mager adalah malas gerak. Mager malas gerak ya. Oke. Ini efeknya kemana-mana nih kalau udah mager nih ya. Jadi iya benar. Pesan makanan lagi, bikin makanan lagi gitu ya, nonton TV. Iya. Gitu ya. Oke. Bukan Netflix lagi, dengerin Spotify lagi. Oke. Iya benar. Oke. Lalu apa yang jadi harapan Anan ke depan dalam pandemi ini yang berlalu? Oke, tentunya kalau pandemic stop kita semua akan berharap itu. Tapi karena kita moving to new norm, kita bergerak ke bentuk baru, bentuk normal yang baru. Mungkin apa harapan Anan ke depan? Ada beberapa aturan yang mungkin akan diterapkan sebagai pelajar. Apa harapan Anan ke depan? Kalau aku sih harapannya ya untuk mungkin lebih ke sudut pandang aku waktu masih SMA ya, karena lagi masa transisi kan dari SMA ke kuliah. Mungkin lebih ke teman-teman tuh banyak yang ngeluh kalau waktu pengumpulan tugasnya tuh kurang fleksibel. Jadi misalkan kita dikasih tugas jam 8 tapi jam 10 harus kita kumpulin, sementara tugas itu banyak. Nah kalau aku sih menurut aku better untuk kayak tugas misalnya dikasih jam 8, karena kita biasanya ya sekolah dari 6:30 sampai jam 3 sore. Kenapa enggak? Karena kadang-kadang dikasih tugas ya banyak, kita biasanya ngerjainnya bisa buat PR sebanyak itu, tapi ini harus diselesaikan sampai jam 3 sore. Nah, better sih misalkan dikasih jam sekian, itu kita punya waktu 1 hari atau 2 hari buat ngumpulin tugasnya. Terus mungkin kalau yang aku lihat sih banyak teman-teman yang ngeluhnya ya gitu sih, maksudnya dikasih tugasnya terlalu pagi, misalnya kayak biasanya misalkan karena biasanya ngeluhnya gitu terlalu pagi, jadi mungkin jadi jam 9 pagi yang dari awalnya jam 7:30, 7:30 gitu. Oh, jadi harapannya mungkin sehari sebelumnya diinfoin gitu, atau mungkin ada jeda waktu yang lebih lama untuk bisa mempersiapkan gitu ya Mas Anan ya? Iya. Oke. Iya, jadi kita bisa siapin. Oke, tadi kan bilang mager tuh isu yang paling umum nih sekarang, mager. Karena nggak cuma Anan sih yang mager, saya pun jadi mager sebenarnya. Karena yang kerja di rumah pun juga jadi mager. Nah, mengatasi males gerak ini, Mas Anan punya tips nggak? Artinya kan ini pandemi udah berjalan hampir 3 bulan kan ya, kita udah hampir jadi sejak Maret, April, Mei, sekarang udah masuk di Juni. Punya tips nggak Mas Anan? Gimana ngatasin magernya kemarin-marin tuh? Ngatasin mager kalau aku ya, karena aku emang dari awal untuk belajar tuh harus selalu usaha set goals-nya. Apa yang aku mau dari hasil belajar ini? Aku mau nilai berapa? Mau di rapot aku misalnya mau nilai harus 90 sekian atau nih sebenarnya 88 atau 89 udah gitu. Ya aku harus set goals-nya. Mau nilai berapa? Aku nanti mau kuliah di mana? Nah, itu yang selalu aku terapin dari dulu, dari sebelum new normal.
gitu. Sebenarnya intinya itu, kita harus tahu tujuan kita. Oke, keren banget Mas Anan gitu. Jadi mengatasinya lebih ke tahu dulu ya, tahu dulu kamu mau apa, tahu dulu mau sekolah di mana, target goals-nya apa, bikin set goals, bikin tujuan, bikin target apa yang mau dicapai, yang mau di-achieve. Oke, Anan, keren. Menginspirasi. Oke, sambil ada beberapa pertanyaan yang akan mungkin disampaikan lagi ke Anan ya, mewakili teman-teman. Saya juga lihat di antara sekian banyak ratusan partisipan sini kita udah hampir ke angka 500. Di antara sekian banyak ratusan partisipan ini saya yakin ada juga para pelajar yang mungkin suara hatinya akan kurang lebih sama dengan Anan. Jadi kalau nanti ada pertanyaan, Anan akan bisa jawab. Baik, terima kasih Nan. Saya coba sekarang kita ya sama-sama. Sekarang kita bergerak ke sharing session selanjutnya, yaitu kita bergerak ke Ibu Bunda Romi. Jadi kita mau mengetahui nih dampak perubahan dari sisi psikologi pendidikan. Jadi kita ingin mengetahui dampak perubahan karena pandemi dan cara-cara yang tepat. Tadi sebelum ini ada sesi kita bersama Ibu Wita, beliau juga psikolog ya, dan tadi juga bilang, wah nanti itu yang akan nyampein sesi sore itu guru saya. Oke, tadi aja kita udah ngerasa banyak banget ilmunya dan kita nggak sabar nih mau nunggu ilmu yang lebih banyak dari guru beliau. Oke, agar dapat kita termotivasi menempuh pendidikan, khususnya untuk anak-anak, nanti mungkin Bunda Romi bisa juga kasih semangat. Oke, untuk waktunya ya saya persilahkan kepada Bunda Romi. Silahkan Bunda. Oke, terima kasih Mas. Saya izin share screen ya. Baik Bunda. Sudah kelihatan Mas? Oke, loading. Oke, sudah Bunda, siap. Baik. Oke. Nah, ini tadi banyak pertanyaan yang sudah saya kok ada masalah nih, sebentar ya. Sebentar, kok bisa tidak jalan. Saya stop dulu, sebentar, saya stop dulu ya. Sudah terlihat, Mas? Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Bunda. Tinggal di saya coba, iya. Di saya sudah. Slide. Oh, sudah ya. Oke. Ada nggak? Kelihatan nggak? Masuk. Coba mungkin ke next slide. Nah, udah. Bisa. Oke, ya. Oke. Wah, tadi menarik sekali apa yang dikatakan oleh Miss Ivy, juga oleh Anan, dan juga saya tadi coba ngintip pertanyaan. Sebetulnya ini apa sih yang terjadi? Luar biasa nih COVID ya, bikin merubah manusia menjadi luar biasa juga gitu ya. Dari yang nggak bisa pakai segala sesuatu yang sifatnya teknologi, sekarang jadi harus terpaksa, ya kan? Terpaksanya tapi menjadi lebih positif. Cuman jangan lupa bahwa apa yang terjadi sekarang ini juga bisa berdampak tidak terlalu positif karena banyak orang yang stres. Stresnya luar biasa, apalagi orang tua, udah bertanduk semua. Nggak hanya anak aja yang mager, orang tua juga bukannya mager, tapi stres anaknya 3, semuanya mau PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang berdampak kepada, gitu ya. Udah gitu laptopnya di rumah cuma 1. Kan gimana, siapa duluan yang mau ini? Bapaknya mau kerja, ada deadline. Misalnya mau ngurusin ada klien nih, walaupun lagi dalam keadaan klien, jadi semua bikin heboh, sumpah ya. Dan ini yang kemudian kita lihat. Jadi kalau misalnya kita lihat sekolah dari rumah, rasa tidak nyamannya ada, rasanya banyak tugas. Tadi Anan bilang katanya, aduh rasanya kayaknya males banget ya tugasnya, kadang-kadang kayaknya seperti dadakan, tuntutan orang tua itu maunya tuntutannya adalah ranking, betul kan Anan? Ya, apa-apa harus betul. Ranking. Oh tuh kan, dari hati yang paling dalam dia tuh menyuarakannya. Tapi kemudian orang tua juga lupa bahwa dengan situasi seperti ini, sebetulnya yang bikin ranking itu siapa sih? Sebetulnya yang bikin ranking itu, ini jangan bilang-bilang nih, itu hanya guru yang kemudian melihat ranking dan dari sekolah. Tapi sebetulnya kita lupa satu hal, bahwa kita harus membuat orang itu punya kemampuan pemahaman, bukan rankingnya yang dikejar. Mahasiswa S2 saya di UI meneliti, tidak ada orang yang berhasil di dunia ini karena ranking pertama, karena matematikanya nomor 1, nggak ada.
dia punya kemampuan interpersonal. Nah, sekarang kemampuan interpersonal susah diasah. Gimana mau interpersonal? Hubungan antar manusia aja berjarak, ya kan? Nah, ini yang salah satu hal yang kalau menurut saya kita mesti disikapi. Nah, lalu dari tidak nyaman itu kita dituntut untuk harus jadi manusia yang unggul, kemudian orang yang luar biasa. Saya selalu bertanya, kalau ada orang kasih istilah, misalnya new norms atau apa kayak namanya, ini apa maksudnya? Yang namanya unggul itu apa? Kalau dari sisi saya menerjemahkan unggul itu adalah tetap produktif dan berprestasi dalam situasi apapun. Dan ini tidak selalu harus kemudian kita dapatkan hanya dari pendidikan di sekolah, tetapi juga di rumah. Peran serta orang tua luar biasa diperlukan di sini. Nah, dari tadinya kita ketemu orang, kita belajarnya enak, bisa nyontek sama teman, nyonteknya sekarang kan sama buku kalau ada tugas. Ini ada adaptasi yang luar biasa. Nah, sekarang saya kasih lihat, apa yang perlu dirubah, kita lihat dari sistem ini adalah minimnya interaksi langsung. Automatically kita jarang bertemu orang. Alhamdulillah kedai kopi kosong kalau mau take away. Ini biasanya anak muda yang penting nggak beli satu kopi dari pagi sampai sore. Sekarang nggak bisa lagi. Minim arahan dan bimbingan. Biasanya dikasih tugas, kemudian harus diselesaikan begitu saja. Lalu intens terhadap dengan teknologi. Yang tadinya gagap teknologi, alhamdulillah terpaksa melek. Ya, saya yang udah 60 tahun terpaksa melotot sekarang harusnya. Karena mau gimana orang mahasiswa saya semua pakai pembelajaran jarak jauh seperti ini. Bimbingan sampai ujian S3 pun pembelajarannya jarak jauh. Jadi perlu disesuaikan dengan tugas juga adalah perkembangan anak seperti apa. For instance adalah seperti ini. Kita bicara tentang balita bawah 5 tahun. Itu kadang-kadang tugas perkembangannya membutuhkan interaksi. Karena dia harus belajar berinteraksi, maka nggak semua sistem online ini cocok. Kalau di rumah, balita itu interaksinya adalah dengan orang tua, yang alhamdulillah nggak mengajarkan terlalu banyak, malah kemudian dia lebih banyak bisa menjadi anak emas ya, nggak bisa melakukan apa-apa di rumah karena semua di-serve. Nah, jadi ada batasan mana yang kita bisa belajar jarak jauh dan tidak sesuai dengan tugas perkembangannya. Namun, nggak menutup kemungkinan kita belajar online. Ini ada dua hal yang harus ditumbuhkan pada diri siswa, orang tua, dan siapapun yang mau melewati masa ini. Satu, self-regulated learning. Yang satunya lagi adalah kemampuan yang namanya life skill. Tadi sebuah IT sudah mengatakan bahwa orang kalau pembelajaran jarak jauh dengan model teknologi ini harus disiplin pada diri sendiri. Is that right, Ibu Ivy? Harus disiplin. Nah, self-regulated learning, self-regulated learning itu adalah kemampuan individu untuk bertindak sesuai dengan dia bisa kemudian mengendalikan aktivitas, tujuan dan sebagainya sesuai dengan yang diinginkan. Dan kita ini tidak biasa menumbuhkan self-regulated learning pada anak-anak kita. Anak kita di sekolah banyak disuapin dan dipantau eksternal, tidak internal. Lalu kontrol itu bisa dari eksternal. Ayo nak, kalau kamu berhasil, ibu berikan motor. Katanya gitu bapak sama ibu ya anaknya, Rena kalau kamu bisa ini saya berikan ini. That's external control. Tetapi internal control bahwa dia yang mengatakan saya mau mencapai tujuan ini, saya mau melakukan ini, alhamdulillah jarang itu dilakukan. Sehingga melewati masa ini harus ditumbuhkan yang namanya self. Nanti saya akan cerita sedikit gimana cara menumbuhkan ini. Ini gampang ngomongnya tapi cara menumbuhkannya alhamdulillah susah. Lalu life skill, keterampilan hidup. Apa itu keterampilan hidup? Orang ngomong keterampilan hidup, numpang tanya, apa itu? Yaitu ke orang yang memiliki pengetahuan, tapi juga dia memiliki keterampilan, dan dia kemudian bisa menggunakan kedua itu untuk kemudian mengikuti situasi secara realitas apa yang terjadi pada saat ini. Dua hal ini kalau dimiliki oleh seseorang yang melewati masa apapun, baik orang tua, anak, insya Allah dia sukses di masa yang akan datang. Tetapi gimana cara menumbuhkannya? Karena di mata pelajaran di sekolah
insya Allah nggak ada secara spesifik seperti ini. Jadi yang kita mesti lakukan sekarang adalah menemukan ini. Self-regulated learning membutuhkan 3 hal. The first one is metacognition. What's the meaning of metacognition? Metakognisi itu kemampuannya dalam memikir proses menetapkan tujuan, merencanakan, mengorganisir, mengevaluasi pencapaian tujuannya. Jadi ini harus diajarkan kepada anak untuk mencapai tujuan, jangan bapak ibunya yang bikin tujuannya. Jadi orang tua hanya melihat anak yang menetapkan tujuannya, kemudian apakah dia tetap tahu apa yang harus dia lakukan. Ada perencanaan nggak? Aku mau jadi presiden, tapi tiap hari mager ya anaknya, nggak jadi presiden nantinya. Jadi kalau mau jadi presiden harus ada tindak lanjutnya, harus ada planning. Mau gimana politiknya dari sekarang kah, misalnya seperti itu. Lalu motivasi, apa tuh dorongan dalam diri individu untuk memunculkan, mempertahankan misalnya saat dia dalam satu kendala sesuatu situasi, dia tahu, dia tetap bisa memotivasi dirinya. Kalau saya tahu, saya mau kuliah nantinya, saya harus tahu, saya harus melengkapi diri saya dengan apa. Motivasi itu harus terus terngiang di kepalanya. Lalu yang terakhir perilaku. Nggak ada yang namanya suatu kejadian terjadi tanpa ada upaya perilakunya. Jadi kita harus juga mengatur diri, menyeleksi. Saya mau jadi presiden, tapi saya sekarang tidur terus. Nggak jadi. Sumpah nggak jadi. Saya mau melakukan ini, saya mau mencapai ke universitas ini, saya mau dapat beasiswa, harus usaha. Dan itu dalam bentuk perilaku. Nah, ini 3 hal secara ringkas yang saya ambil, saya katakan bahwa ini harus ditumbuhkan. Jadi self-regulated learning, it depends on 3 hal ini. Ini domainnya. Kalau ini dilakukan, insya Allah luar biasa nantinya. Nah, life skill itu ini. Fokus dan kontrol diri, kemampuan untuk fokus pada targetnya, mengembalikan melakukan perspektif, mengetahui tentang apa yang memahami kebutuhan orang lain, dan kemudian ini ada di dalamnya ada empati. Mampu berkomunikasi. Orang yang life skill-nya bagus, misalnya anak umur 5 tahun, dia nggak diajak main sama teman-temannya. Kalau dia nggak punya life skill, dia cuma nangis gerung-gerung, nangis bilang bahwa teman-temannya jahat. Tapi kalau dia punya life skill, dia akan cari cara, dia bikin target. Saya yang penting teman-teman saya mau ketemu saya. Apa yang dia lakukan? Mungkin dia kemudian bikin suatu permainan yang lucu sehingga teman-temannya tertarik untuk dekat ke dia. That's a life skill dalam kondisi anak umur 5 tahun. Lalu kemudian dia tahu kebutuhan teman-temannya butuh untuk bermain, maka dia lakukan itu. Kemampuan komunikasinya, mau ikut nggak saya main? Ayo sini. Lalu kemudian membangun koneksi. Orang yang memiliki life skill itu pengetahuannya banyak dan luar biasa. Artinya apa? Kemampuan untuk mengoneksi antara ide satu dengan ide yang lain. Karena di sini bisa timbul inovasi. Kenapa sekarang webinar terjadi? Itu kan karena inovasi. Zaman dulu alhamdulillah nggak laku webinar. Orang senang tatap muka, asik, pakai dasi, semua ngumpul di satu hotel, bintang 5. Sekarang kan Anda nggak tahu saya di bawah pakai apa. Bisa pakai daster, bisa pakai apa. Itu artinya apa? Webinar jadi sesuatu yang luar biasa. Koneksi itu membuat kita punya ide. Lalu berpikir kritis, kemampuan untuk menelaah sesuatu kebenaran informasi, melihat angle-angle lain dari informasi itu yang untuk bisa menyelesaikan masalah, lalu menghadapi tantangan. Kesanggupan untuk menghadapi situasi yang sulit ini nggak kemudian nyerah. Jadi di sini ada yang namanya tantangan, rintangan itu menjadi tantangan, sehingga nggak ngelihat segala sesuatu itu menjadi orang yang sukanya mengeluh, alhamdulillah nggak punya life skill. Jadi harus menghadapi dengan sesuatu yang luar biasa, bahwa ini rintangan bisa jadi tantangan. Dan pembelajaran berkelanjutan, kemauan untuk selalu belajar dari hal-hal baru. Jangan lupa, kita kadang-kadang pikir belajar itu selalu sekolah, tapi kadang-kadang dari kehidupan kita belajar. Tapi makanya kalau kita di rumah, orang tua tidak atau miskin dengan berkomunikasi dengan anak, dia tidak akan pernah belajar dari apa yang terjadi di lingkungannya. Nggak bisa belajar dari mbak di belakang, nggak bisa belajar dari mas supir atau mas driver atau mas siapa. Jadi itu informasi yang penting. Nah, ketujuh hal ini adalah 7 virtue yang harus ada untuk life skill. Kalau kita membangun life skill, inilah yang dibangun. Dan ini biasanya di sekolah nggak terlalu banyak kita usik.
Komunikasi iyalah, kemampuan mengontrol diri kadang-kadang diingetin dari luar. Pengambilan perspektif itu juga untuk mengempati orang luar kadang-kadang nggak ada dalam pelajaran, tapi hanya tersirat. Membangun koneksi antara ide satu dengan ide yang lain itu biasanya, ayo coba bikin yang lain, tetapi nggak dikasih tahu bahwa itu harus bisa berpikir out of the box. Jadi hal-hal seperti ini. Itu Mas, udah cukup berapi-api nggak Mas? Tinggal merdekanya aja di belakang saya. Saya udah mau begini nih saya nih. Oke, biar nggak ngantuk ya. Sayangnya jempol cuma 2. Kalau maunya berapa? Saya mau pinjam boleh nggak? Oke, thank you Mas. That's all. Mungkin bisa nanti kita share bagi yang lain. Saya stop sharing ya. Oke, baik. Iya, Bunda. Oke, sangat menarik nih. Ilmu yang baru lagi, yang lebih banyak dari yang kita dapatkan lagi. Oke, baik. Terima kasih Bunda Romi atas sharingnya. Oke, sebelum kita ke sharing diskusi ke talk show, kita sekarang ke panelis terakhir untuk menyampaikan presentasinya dan sharingnya. Sekarang kita ke Ibu Siska, Ibu Francisca Maya dari Acer Indonesia. Beliau adalah marketing head dari Acer Indonesia. Baik, dari Ibu Siska mungkin akan menyampaikan terkait dari sisi industri, bagaimana kemudian Acer sebagai partner dan enabler bisa melihat situasi ini. Baik, untuk waktunya dipersilahkan kepada Ibu Siska. Silakan Ibu. Ya. Saya masih semangat nih, jadi jantungnya detak jantungnya masih cepat banget. Karena tadi dengar dari sharing dari Ibu Ivy, dari Anan, dari Bunda Romi. Jadi berasa bahwa ya kita adalah semua di sini memang tentunya ingin pandemik ini segera berakhir. Kita ingin kembali ke normal yang katanya new normal. Kita juga pengen tetap bisa produktif dan tentunya kita juga pengen menjadi tetap lebih baik. Tapi ini saya ingat ada satu pembicara di talk show yang sebelumnya bahwa COVID-19 itu benar-benar menjadi bapak transformasi, ya gitu ya, Mas Kairos. Iya, betul. Jadi kita dipaksa untuk menjadi digital, kita dipaksa untuk menggunakan teknologi. Dan pemirsa, tadi Bunda Romi juga menegaskan tentang life skills. Saya pikir life skills ini juga merupakan satu yang tidak perlu dimiliki, tidak hanya untuk pelajar, tidak untuk guru-guru, tapi saya terus terang juga jadi diingatkan untuk selalu punya life skill dan selalu punya self-regulated ya, Bunda Romi. Ya, jadi di sini saya mungkin akan share screen sedikit Acer seperti apa sih sebetulnya posisinya dalam hal ini. Saya izin share screen ya. Oke. Silakan Bu Siska. Bentar, baik. Saya izin share screen. Nah ini termasuk new normal. Sekarang harus cepat kalau mau share screen dan menguasai segala macam tools untuk melakukan belajar online, bekerja online dan sebagainya. Saya Francisca Maya, biasa dipanggil Siska. Saya marketing head dari Acer Indonesia. Sebetulnya kenapa sih kita bikin webinar seperti ini? Dari awal pada saat saya pertama kali mengajak pembicara yang luar biasa keren-keren ini, saya melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk berbagi juga ya, berbagi kepada teman-teman di luar sana, karena banyak sekali kefrustasian, banyak sekali kekagetan karena kita tiba-tiba harus berubah ya, kita tiba-tiba harus benar-benar beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Nah, kenapa dipilih topik artinya serial webinar? Jadi webinar Acer ini adalah yang keempat dari kemarin. Jadi tanggal 3, tanggal 4 tuh masing-masing dua kemarin dan 2 hari ini, dan ini yang terakhir. Kenapa topik yang dipilih itu adalah edukasi tentang tentang pendidikan. Karena kita dari Acer melihat bahwa pendidikan ini adalah sangat penting ya. Karena bukan klise bahwa
anak-anak seperti Anan, adik-adiknya Anan, kakak-kakaknya Anan itu kalau mau dibilang penerus bangsa ya memang iya gitu loh. Bahkan tadi pagi saya sempat ada lihat di YouTube salah satu pembicara yang bilang bahwa generasinya Anan itu adalah generasi emas katanya ya. Jadi generasi yang Anan beruntung karena Anan bisa dapetin kesempatan untuk menyaksikan atau menjadi saksi untuk perubahan dari proses belajar ini menjadi new normal. Terus, kembali lagi tadi kenapa Acer bikin topik pertama ini pendidikan? Karena sekali lagi berbagi itu pendidikan itu adalah pendidikan kayak melibatkan banyak orang, melibatkan murid-murid, melibatkan guru-guru, dan kita melibatkan pemilik sekolah atau pimpinan sekolah, dan orang-orang seperti Bunda Romi yang psikolog juga yang mengerti tentang apa sih sebetulnya yang dibutuhkan baik orang tua maupun anak-anak, sehingga di sini peranan Acer adalah sebagai enabler. Tadi mungkin Mas Khairul sempat mention ya, kenapa sih Acer peranannya itu sebagai apa? Kita itu enabler yang memungkinkan semua ini terjadi. Mungkin saya ralat ya, yang mencoba untuk memfasilitasi hal-hal seperti teknologi, seperti desain, seperti manusianya, kemudian supportnya dan evaluasinya itu terjadi. Kita mencoba untuk membantu memungkinkan hal itu terjadi ya. Kemudian kalau dari segi Acer sendiri, mungkin selama ini teman-teman sering dengar Acer itu apa sih produknya, laptop atau apa aja, ada laptop gaming, ada laptop yang biasa, ada headset seperti yang saya pakai, ada juga desktop. Nah, sebetulnya kalau saya boleh share, sebetulnya perjalanan kita juga udah cukup panjang. Dari tahun 2016 pertama kali memang awalnya itu memang cuman notebook, cuman desktop, cuman AIO itu adalah desktop yang cuman screen-nya doang. Jadi CPU-nya sudah termasuk jadi satu dengan screen-nya. Kemudian ada proyektor, itu awalnya. Tapi terus berkembang di tahun 2017 kita mulai menawarkan high performance computing. Jadi ini tuh device yang memang diperuntukkan untuk enterprise. Jadi kayak ada server, ada workstation, ada storage, ada thin client, ada VDI. Nah, ini adalah langkah Acer sesudah kita pertamanya adalah client computing. Terus berkembang lagi dengan teknologi cloud, dengan teknologi IoT. Kita mulai berinovasi ke smart water, ada agriculture solution, precision marketing, dan terus berkembang sampai ada kerjasama dengan eOpen juga untuk digital signage, jadi smart parcel, face recognition. Nah, ini nanti cukup menarik. Face recognition itu adalah salah satu yang kita memang sudah miliki dari tahun lalu. Dan di tahun 2019 itu kita juga punya ada kita di sister company namanya HSN yang memang mengkhususkan untuk ICT Professional Service. Jadi kita udah dapat award IKSA selama 10 tahun berturut-turut, dan kita garap ini end-to-end untuk professional service. Dan yang sekarang mungkin kalau kaitannya dengan dengan online learning, sekarang orang mulai khawatir ya mengenai keamanan kita melakukan online learning. Nah, di tahun ini kita juga sebetulnya sebelum pandemik kita sudah punya yang namanya cyber security. Dan yang paling baru kita juga mencoba untuk meluncurkan produk yang kita sebut sebagai epidemic prevention, yaitu teknologinya adalah body temperature dan also facial recognition. Jadi mungkin Ibu Ivy atau Bunda Romi atau Anan, kalau sekarang mau masuk sekolah nih saya kebayang orang tua sekarang tuh kayak mungkin mulai ragu-ragu nih, ini anak saya yakin nggak ya mau disekolahin sekarang gitu, atau maksudnya boleh nggak sih masuk sekolah sekarang, aman nggak sih? Nah, ini salah satu device yang bisa mengontrol. Jadi yang masuk adalah benar-benar anaknya yang memang terdaftar dan juga langsung diukur suhunya, misalnya seperti itu. Nah, terus kemudian Acer untuk dunia pendidikan kita juga per hari ini kita meluncurkan satu
program beasiswa yang sebetulnya adalah hasil dari adaptasi juga nih untuk new normal. Kalau sekarang dengan kondisi seperti ini, generasi seperti Anan udah lulus SMA, lalu mau kuliah nih, tapi kan ragu nih mau kuliah nggak ya, mau kuliah nggak ya. Kalau Anan udah diterima nih misalnya di satu universitas, tapi kan Anan pasti juga agak, ini saya secara fisik mesti pergi ke Bandung nggak ya untuk kuliah di Unpad gitu. Nah, per hari ini kita coba untuk menawarkan kepada semua pelanggannya Acer yang sudah beli produk apapun dari Acer untuk mendapat kesempatan untuk dapetin beasiswa dari London Metropolitan University. Ini juga salah satu dukungan daripada Acer di dunia pendidikan. Degree-nya adalah Bachelor Business Administration atau setara dengan S1, dan ini terbuka nanti kalau ini bisa ada submission-nya, tinggal mengirimkan esai, nanti kita akan memilih 3 orang yang berhak untuk mendapatkan scholarship untuk online degree di London Metropolitan University. Degree-nya juga dari luar negeri, kalau nanti kita punya tabungan lebih bisa juga wisuda di sana kalau mau, tapi kita tetap sekolahnya di rumah kita masing-masing selama masih masa pandemik ini. Dan ini kita tawarkan juga untuk teman-teman semua pelanggan tercinta dari Acer. Nah, submission-nya gampang. Acara ini yaitu Juni sampai 15 Juli, terus kemudian tinggal register saja di website kita di acerid.com dalam /WeCare. Nanti akan silahkan untuk submit esai maupun video tentang diri kita. Kenapa sih kita yang harus how can I contribute to Indonesia post COVID pandemic era, ya. Jadi kita bisa contribute apa nih? Gak cuman kita yang udah senior, saya rasa semua juga bisa ikut untuk di sini. Oh ya, yang ikut di sini bisa siapa saja, tidak ada batasan umur selama kita punya ijazah SMA. Jadi bahkan untuk guru-guru pun yang mungkin pengen ngambil degree lagi, silahkan untuk bisa join di sini. Nah, yang penting nanti lulus aja sama mereka, kan ada tes Inggris juga ya, namanya juga sekolah di UK. Ini sekolahnya ada di UK, sekolahnya benar-benar ada di UK, dan tentunya bahasa pengantar dan sebagainya bahasa Inggris. Nah, itu kira-kira gambaran apa sih sebetulnya yang pengen kita lakukan dari Acer untuk dunia pendidikan. Tentu tidak stop di sini saja ya di dunia pendidikan, tapi kita benar-benar pengen supaya bibit-bibit unggul nih penerus bangsa bisa benar-benar menjadi bibit yang benar-benar unggul, siswa unggulan seperti itu. Jadi seperti itu aja Mas Kairos dari saya. Oke, baik. Terima kasih Ibu Siska atas sharingnya. Baik, sangat menarik. Kita jadi tahu bagaimana Acer berkontribusi itu untuk dunia pendidikan. Tadi tertulis di situ dari 2016. Masa seingat saya dari zaman saya SMP tuh saya udah pakai Acer, Bu. Itu back then 1995 saya udah pakai Acer Aspire waktu itu. Oke, ini menarik banget. Ini sejujurnya Q&A ini masuk terus, tapi kita udah filter. Ada saya ini udah ada 8 pertanyaan. Nanti kita akan bagi-bagi pertanyaannya. Saya mulai kita masuk ke diskusi ya, talk show ya. Kita masuk ke sesi diskusi talk show. Saya akan mulai membacakan pertanyaan. Oke, pertanyaan pertama ini sepertinya untuk Ibu Ivy ya. Oke, saya coba informasikan. Question. Do you have any solutions for teachers to anticipate students in not plagiarizing or plagiarism the assignments given to them? Apakah Ibu punya solusi bagaimana teachers dan sekolah Anda mengantisipasi murid-murid yang bagaimana caranya mereka tidak memplagiasi tugas-tugas yang diberikan kepada mereka. Oke, Ibu Ivy. Thank you, Cairo. I think plagiarism is a real taboo in the world of academic. Yeah, so we wanted to safeguard the writer. So I think for the college we always have the tools. Yeah, you have turn it in
There are also other tools available in the market, but a majority of our university are using Turnitin. So meaning to say that the student will have to submit it online and it will run through the system to sehingga masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman sekaligus menekan penularan COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. To be detected, whether it's detected is quite fine, but if it's more than that, we will actually ask the student to revisit their paper. You can't. I mean, if you have a lot of students and you intend to have this not through online using the Turnitin, it will be a very challenging process for the lecturer. Means to say your knowledge has to be vast. Yeah, in a way, when you read it, you will know that I read this somewhere. Yeah. Otherwise, it will. For us, the tools that we use is Turnitin. Yeah, back to you. Oke, thank you Ibu Ivy. Jadi ada beberapa tool ya yang digunakan oleh Ibu Ivy dan dari sekolah di Raffles. Jadi yang salah satu yang dilakukan adalah mengapa teman-teman di Raffles melakukan submission secara online, karena online itu bisa membantu memastikan bahwa tugas-tugas yang diberikan itu bisa customized dan dalam hal ini artinya bisa khusus memang dari anak itu. Lalu guru-guru mungkin bisa memberikan tugas yang memang spesifikasi karakternya berbeda-beda, jadi dia bisa tahu ternyata ini dari murid yang ini, dari murid yang ini. Jadi plagiarism itu bisa tetap diantisipasi dengan menggunakan banyak tool, salah satunya dengan menggunakan online tools. Itu dari sisi Ibu Ivy sebagai implementor. Lalu mungkin saya coba tanyakan juga ke Ibu Bunda Romi, kira-kira kalau dari sisi psikologi kecenderungan plagiarisme dalam pendidikan itu kalau dalam masa pandemik ini kan dapat tugas tuh, itu kira-kira seperti apa ya Bunda? Mas, kalau yang namanya plagiarism itu dari mulai anak sekarang yang mulai pakai model-model pembelajaran jarak jauh sampai dengan yang S3 saya temukan. Gitu. Jadi itu kaitannya dengan moral. Seorang yang tahu moral bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini dia melakukan itu karena dia tidak mengerti tentang perbedaan baik dan buruk. Yang dia kejar adalah angka, dia kejar adalah nilai, dia pikir dia bisa submit dengan seperti itu. Tapi itu sebetulnya bagi dia sendiri adalah pembodohan dan dia tidak mendapatkan sesuatu informasi yang bermanfaat untuk dia. Ini kalau dari pemahamannya. Tapi sekarang gini, kalau kita lihat memang guru tuh atau dosen bisa melihat atau guru bisa melihat dari apa yang dimasukkan oleh siswa. Kadang-kadang kan mereka masuk ke Google Drive. Lalu kita bisa lihat dari semua yang kita baca itu ada yang sama nggak? Kalau saya, biasanya kalau ada yang sama, saya panggil anaknya, dua-duanya. Biar mereka di depan saya tahu mana yang duluan. Kalau mereka bilang, saya punya duluan, kan saya masukin ke Google Drive. Itu bukan jawaban. Saya tanya, waktu kamu ngetik itu, kamu save, saya coba lihat. Saya mau capture yang kamu save itu tanggal berapa, jam berapa. Itu kan bisa kita lihat. Jadi memang udah kayak polisi judulnya. Tetapi kalau kita nggak ajarkan ini kepada mereka, mereka jadi kemudian sampai besar, sampai nanti jadi orang besar atau orang gede atau orang apalah namanya, itu kemudian jadi tidak bisa membedakan mana yang bukan haknya, yang bisa dia pakai dan mana yang memang boleh dia lakukan. Sebetulnya kalau kita baca itu boleh, tapi kemudian di rewrite, dibikin ulasan dengan kata-kata kita, tidak exactly the same. Bahkan mengutip apa yang saya bikin, saya mengutip apa yang saya bikin, itu pun nggak boleh. Lebih dari berapa kata. Itu apa dampaknya ya kalau kami di Universitas Indonesia itu fatal banget. Itu kemudian kalau kita masukkan, kita lihat berapa persen kemiripannya dengan siapa, itu otomatis keluar dan kemudian itu tidak bisa maju ujian, tidak bisa dapat lulus. Nah, memang sekarang ada eksternal yang mesti bantu untuk membuat mereka tahu, sadar. Sebetulnya itu nantinya harusnya internal, bahwa saya nggak boleh ngutip, saya nggak boleh gitu, itu bagi saya juga tidak ada manfaatnya. Harusnya lihat seperti itu. Jadi ini sesuatu yang memang sudah terjadi banyak di kita, cuman dari zaman dulu sampai sekarang ada kemajuannya. Sekarang kita bisa mendeteknya dengan cara computerized, bisa semua bisa kita lihat, kita bisa telusuri. Tetapi kalau yang namanya
apa namanya itu hanya dilihat dari eksternal, tidak ditumbuhkan dalam internal, itu nanti lanjut kemana-mana, Mas. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Bunda. Jadi lebih ke moral ya Bunda ya? Iya, moral. Oke. Semoga terjawab ya pada Pak Rizky ya, penanya pertama. Oke. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ini sepertinya untuk Anan nih, untuk Mas Anan nih. Oke, tadi seperti disampaikan sama Ibu Siska, saya juga sempat lihat tadi di YouTube, jadi bahwa angkatan 2020 ini itu sering disebut katanya lulus karena corona. Jadi seperti ada stigma. Sedih banget jadi, ya. Tapi justru angkatan 2020 ini angkatan yang paling resilient, yang paling adaptif sama perubahan, dan Anan dapat kehormatan itu jadi angkatan pertama yang bisa istilahnya apa ya, debutnya corona ini membuat impact. Justru Anan dan teman-teman yang jadi pertama bisa mengatasi ini. Nah, angkatan ini sebut sebagai yang seperti tadi saya sampaikan, lulus karena corona. Punya tips nggak Anan untuk mendapatkan, kan dapat stigma seperti itu tuh. Apa yang kira-kira Anan mau lakukan untuk biar keluar dari stigma seperti itu? Sebenarnya kalau jawaban saya, kalau menurut saya, kalau untuk gimana kita nggak disebut angkatan corona, sebenarnya dibalik kita lulus dengan jalur privilege karena kita dihapuskan pertama kali UN itu dimulai dihapus di angkatan saya. Betul UN pertama kali dihapus ya. Iya. Itu sebenarnya dibalik kita lulus tanpa UN, di balik itu kita juga sudah angkatan 2020 ini sudah membuktikan bahwa kita bisa kok tetap misalkan banyak teman-teman saya yang bisa dibilang punya nilai yang baik, punya prestasi di bidangnya masing-masing. Bahkan saya bisa katakan banyak teman saya yang bisa tembus di UI. Dan itu hampir 1/4 dari angkatan saya di sekolah. Keren banget. Kita bisa membuktikan kan, ya seperti yang sudah ditajuk dari webinar kita, menjadi siswa yang berprestasi. Ya kita harus menunjukkan bahwa kita punya kualitas, kita ini bisa beradaptasi, pandai untuk menempatkan diri dengan situasi yang ada sekarang. Seperti itu sih kalau menurut aku. Oke. Atau ada kira-kira dari panelis lain akan ada yang mau tambahkan? Kalau saya ngelihatnya, boleh. Silakan Bunda Romi dulu nggak apa-apa. Saya kalau nggak di stop ngomong dulu. Iya, your floor. Tugasnya MC untuk potong saya. Saya dengar Bunda Romi dulu. Silakan Bunda. Jadi gini, kalau saya ngelihatnya nggak usah takut bahwa kemudian kok dikatakan seperti itu, karena survival of the fittest. Jadi nanti di kuliah akan terlihat. Kami di UI juga menerima mahasiswa dari mana saja, kemudian undangan dan sebagainya. Tapi nanti di semester 1, di semester 2 akan kelihatan nanti yang mana yang rontok, yang mana yang tidak. Nanti banyak juga yang kita lihat mahasiswa yang DO karena mereka memang tidak qualified sebetulnya. Sekarang kan tinggal menentukan waktu ibaratnya gitu. Nah seperti itu maka jadinya kalau menurut saya kalau mau dibilang semua pendidikan di seluruh Indonesia sudah sama, kualitasnya sama dan sebagainya, tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan Kemendikbud dan sebagainya, tapi sebetulnya belum sama. Jadi mau nggak mau, kita juga harus mengatakan bahwa orang belajar nggak harus selalu dari sekolah. Coba cari dari tempat-tempat lain supaya Anda punya wawasan yang luas. Sehingga itu yang nanti akan menentukan keberhasilan Anda nanti di perguruan tinggi. Amin. Selesai gitu, Mas. Langsung Bu Siska. Terima kasih, Bunda. Oke, silakan Ibu Siska. Saya mau nambahin aja, tadi ada good point, saya baca hari ini bahwa angkatannya Anan itu adalah angkatan yang justru rasional, tahan banting dan rasional. Karena kembali dulu-dulu mungkin kalau orang belajar science rolling eyes, ya nggak sih? Tapi sekarang terbukti nih bahwa science is back gitu kan katanya. Terus orang jadi melihat bahwa iklim, ya kan? Kita kan selama ini kan krisis iklim gitu misalnya. Tapi sekarang bisa lihat bahwa bumi ini sedang
sedang sedang cleansing, dan iklim kita juga terlihat membaik. Kita sudah sering lihat awan biru kan sekarang. Nah, itu saya pikir ini benar-benar momentum yang luar biasa sih, dan kita berharap semuanya bisa support ini semua supaya nanti ujung-ujungnya akan jadi baik untuk semua gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu Siska. Oke, ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Dede Hidayat. Ini pertanyaannya untuk Bunda Romi. Saya adalah seorang guru. Saya harus mengajar online, tapi di saat bersamaan saya juga harus mendampingi putra-putri saya. Bagaimana cara agar putra-putri saya segar anak didik dan putra-putri saya juga mudah memahami materi online. Dan bagaimana cara atau tips menjaga mood anak-anak dan orang tua saat belajar via online. Mungkin Bunda ada tips. Oke. Sebetulnya dengan belajar menjadi seorang yang bisa memiliki life skill, keterampilan hidup itu juga cukup membantu untuk bisa berpikir inovatif dan sebagainya. Tapi gini Pak, ada satu hal yang manusia kadang-kadang lupa, bikin priority, skala prioritas. Ya, semua dibikin prioritas. Harusnya gini, yang mendesak dan penting itu skala prioritas pertama. Tidak mendesak dan tidak penting skala prioritas keempat. Misalnya ada sesuatu yang mesti kita kerjakan dengan sekolah sebagai guru, harus selesai sekarang. Kita harus melakukan zooming dengan anak-anak atau apa gitu. Itu duluan selesai. Selesai, otaknya jangan kemana-mana dulu. Karena itu mendesak dan penting. Tetapi kemudian kalau yang tidak mendesak dan penting, main games, drakor, drama Korea, alhamdulillah itu nomor sekian Pak, gitu. Tapi bukan berarti nggak boleh, cuman bikin priority mana yang duluan dan tidak. Yang saya lihat orang tua, ini kebetulan banyak yang sudah WA, email, sampai saya emailnya tenggelam, WA-nya tenggelam nih, nanyanya mau konsultasi. Saya cuma kasih tips gampang, itu bikin priority. Misalnya gini, satu hari 24 jam dikurangi tidur itu berapa jam? Lalu kemudian dalam satu hari, supaya nggak mager ya, anaknya. Jadi kita bagi, kapan kita harus belajar, itu ngajar tuh jam berapa? Anda sebagai guru ngajar kan cuma dari jam sekian, dan ngajar di kelas dengan model online seperti ini itu nggak sama dengan jumlah jam yang dipakai pada waktu di sekolah. Anda prioritaskan itu gitu. Itu ibaratnya Anda masuk ke kantor, Anda kunci ruangan Anda atau apa, ya kalau nggak bisa dikunci pokoknya anak berpikir dulu, lalu Anda di situ. Lalu ada waktu di mana kemudian Anda bantu anak Anda gitu. Habis itu bantu istri Anda masak, mungkin apa gitu. Bikin prioritas apa yang mesti dilakukan. Mendesak penting itu nomor 1. Penting tapi tidak mendesak itu bisa nomor 2. Misalnya seperti itu. Nah, orang kadang-kadang semua dijadiin satu sehingga tidak ada prioritinya. Semua jadi satu, atau prioritinya yang tidak mendesak dan tidak penting jadi pertama. Jawabin WA group, jawabin ini, kemudian main game. Ya itu tadi saya bilang drama Korea sekarang makin marak nih karena semua orang larinya ke sana gitu. Itu penting pada saat yang tidak ada hal lain yang harus diperlukan. Gitu Mas Khairul. Oke, terima kasih banyak Bunda. Saya jadi agak tergelitik dikit pada saat Bunda sebut drama Korea. Saya juga jadi ikutan hatam gara-gara work from home kemarin. Wih, luar biasa. Crash landing on you. Tapi ada saya kemarin kepikiran bikin soal ujian tentang drama Korea karena mahasiswa saya nonton drama Korea semua loh. Bisa jadi materi ya Bunda ya. Oke, menarik. Semoga menjawab ya Pak Dede Hidayat. Oke, next question untuk Ibu Ivy ini. Oke, semua orang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Bagaimana cara sekolah Anda menemukan pola belajar yang tepat? Each of students have a different characteristic. How do you schools find the form to make a good and exact pattern, the good pattern for your student? Yeah, thank you so much for the question. I think we are very lucky because when the students join us, we actually did a personality test for them. So part of the test is to determine what type of their learning style. And as I mentioned earlier, we have the mentoring system, right? So that
mentoring also we kind of design it in a way that certain group of students will be with certain leaders, in their mentoring. So as we all know that we all learn differently, So this is the starting of the assessment is important, From the assessment and to the people that you are managing, you need to select. As I said, we didn't come up with it in the month of March, So we are lucky because 2 years ago when I came to Jakarta, we started this in the college already. So that process would have helped us to manage the student learning style. But with the current pandemic, we even dive in a bit further. Like for example, we find out which student, when they are in the classroom, they don't do well. But when they are on the digital, on the technology education itself, they actually did very well. So then we will realize that, this student actually works better when you are more on a one-to-one, not as a bigger classroom. But some students would prefer, like Anand said, as an extrovert, he needs people, right? But the introvert one seems to work better in that way, right? So the assessment that we had earlier that we carry out helped us to determine that. And also the leader and the mentoring group also help. So we don't pick someone that the character that doesn't fit with them to be in the part of the committee. Otherwise, it will jeopardize the learning journey. I think in university we always or colleges we always look at the student experience. Bunda Romi. It's about student experience. And that experience is how you feel. How does the student feel when they learn? And as we all know, if they feel great, their results are fantastic. If they don't feel great, they don't like it, no matter how you try to convince them, it's going to be a tough job. I think that one will need always constant call to Bunda Romi. Bunda Romi is the key. Okay, but how then do you manage the lesson, the main lesson will still runs. The main lesson will still run. So we have one main lesson. All the students will come into the Zoom, but we break it down to different tutorial group. So certain students, different level, we will have a different session because their learning style is different. So like we all know, the competency level usually start from level 1 to level 5. So if this student competency first from our first test is already not there, then we'll make sure that they are grilled with more foundation. But some students who are already average, number 3 and number 4, level 3, level 4, we will not put them there, but we will put them as a guide to the level 1 and level 2. So in the college, we always believe that we learn through by doing. So it's not just the lecturer who are tutoring, but also peer tutoring are very important. That's where you develop the life skill that they can gain when they go out to the business world. So that's what we are running in the college. So it's not just the tutor, as a lecturer, but also the peer, that is the student to student, are also acting as a tutor. Okay, so one student helps another student. Yes. Okay. Yes. They will peering each other. Oke, itu semoga menjawab pertanyaan itu dari Ibu Diah dan Ibu Putu Surya Sari Putra Pak Putu. Mungkin saya coba terjemahkan. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman di Raffles itu mereka mengklasifikasi dari sejak masuknya siswa-siswi, mereka sudah mengklasifikasi karakteristik seperti apa sih siswa mereka, apakah masuk ke karakteristik A, karakteristik B, karakteristik C. Lalu kemudian pembelajaran walaupun kurikulumnya banyak, ada tetap pada saat pembelajaran yang memerlukan kurikulum itu harus dilakukan, tetap dilakukan bersama-sama. Lalu kemudian dikategorikan oleh teman-teman di Raffles bahwa ini masuk ke kategori A, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang sudah 3, 4, 5 ini udah advance, mereka bisa membantu pemahaman dari teman-teman yang baru masuk di stage 1 atau 2. Jadi saling membantu dari guru, dari orang tua, dan juga dari teman-teman. Saya rasa ini menjadi inspirasi
informasi. Terima kasih ya Ibu Ivy. Oke, next question ini ke Anan lagi nih kayaknya nih. Ini kayaknya yang nanya siswa nih kayaknya yang nanya nih. Siswa yang pengen sukses kayak Anan nih. Mas Anan katanya, apa sih tipsnya bisa diterima jalur undangan di PTN katanya? What did you do, Anan? What I did? Ya, kalau Anan ngapain aku, kemarin ini? Kalau Selain set goals dan ya, sebagainya tadi udah disampaikan ya. Oke. ya set goals, selain set goals ya jelas ya kita harus perhatiin lah kalau misalkan gurunya kasih materi dibaca. Kalau misalkan guru lagi nerangin sebisa mungkin fokus. Ya ada lah masa-masa yang namanya malas dengerin guru tetap ada. Tapi kan ya kan nggak selalu dong tiap guru Manusiawi kita ya. ketiduran gitu kan nggak lucu ya. Terus kita juga harus temui kita apa sih yang kita suka, maksudnya hobi kita apa. Misalkan saya di sini saya hobinya nyanyi. Nah di sekolah ada ekskul, saya ikut paduan suara dan alhamdulillahnya melalui platform ekskul tersebut ya saya bisa ikut lomba di beberapa ajang gitu, baik tingkat regional, tingkat nasional ataupun tingkat internasional gitu. Oke, keren. Saya pengen denger juga nih kalau Anan nyanyi kayak gimana nih. Cie deh Anan nyanyi. Aduh, udah lama nih gak nyanyi. Oke. Makasih ya Nan. Semoga tadi menjawab tadi siapa tuh yang nanya. Oh, namanya Mas Mas Frankie. Oke, Frankie. Semoga menjawab ya. Oke, saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada sisa 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan lagi, tapi semoga waktunya cukup. Kita masih ada waktu. Oke, kita masih ada waktu. Ini pertanyaan kembali untuk Bunda Romi. Bunda, bagaimana peran guru BK? Apa yang harus dilakukan untuk mengembangkan life skill dari siswa? Pertanyaan dari Ibu Miftah. Oke. Sebetulnya banyak yang bisa dilakukan oleh guru BK ya. Jadi tadi seperti dikatakan oleh Ibu Ivy bahwa kita harus mengenal siswa. Pertanyaan saya kadang-kadang guru, saya tidak merendahkan guru, tapi ada beberapa guru yang kadang-kadang tidak terlalu kenal tentang siswanya. Nomor urut absen kenal, tapi kalau siapa siswanya ini, apa kelebihannya, apa kekurangannya itu kurang dikenal. Nah kalau guru BK bisa mengenal siswanya dengan melakukan assessment. Jadi assessmentnya apa? Nggak usah kayak psikologi, dites-tes gitu. Kita lihat atau bikin sesuatu gambaran. Bikin misalnya focus group discussion. Kita bisa lihat warna dari si siswa itu. Kemudian dari sana kita bisa tahu apa yang kemudian masih kurang. Kalau tadi ada 7 virtue, mungkin mana yang masih mesti dibantu oleh siswa ini, yang satu mungkin enggak. Itu bisa dilakukan dengan cara gini, life skill sama self-regulation learning ini nggak ada yang kita bisa katakan pakai training habis itu beres. Itu skill, keahlian, harus dipakai tiap hari kehidupan kita. Jadi kalau mau ngajarin life skill, mau ngajarin kemudian juga kepada mereka bagaimana meregulasi dalam cara belajar, make sure cerita kepada orang tuanya, bilang sama orang tuanya, ini mau diajarin ini, tolong di rumah diberikan juga kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Kadang-kadang di rumah orang tua berbeda. Itu yang nggak benar. Orang tua dan sekolah itu harus sama. Makanya sinkron ya, kalau Bunda ya, sinkron ya. Ya, sehingga kita bisa mengajarkannya bisa mengajarkannya dengan bersama-sama. Gimana yang sekolah sedang lakukan, orang tua tahu apa yang sedang orang tua lakukan, sekolah tahu. Kebetulan saya punya sekolah. Saya selalu manggil orang tua. Orang tua kalau udah dipanggil saya nenek sihir mau manggil ngomong apa ini? Ya, saya sebetulnya hanya mengatakan kepada orang tua bahwa saya mau mengajarkan anak atau memberikan educational individual program untuk anaknya seperti ini. Tolong bantu di rumah. Ini yang akan membantu anak untuk lebih cepat untuk mendapatkan keahliannya atau mempunyai keahliannya. Tadi mungkin saya tambahkan sedikit ya Mas Khairul. Tadi ada pertanyaan yang saya lihat. Bagaimana ngajarin self-regulated learning pada anak usia dini? Bisa. Memang pertama orang tua harus tahu tugas perkembangan anak. Caranya tahu tugas perkembangan apa? Tanya Mbah Google, itu kelihatan gampang banget. Anak umur 5 tahun harusnya bisa apa? Anak umur 5 tahun tas apa yang mesti dia kuasai. Nah, itu yang kemudian kita lihat sehingga kita bisa tahu gimana ya caranya anak punya ide.
idenya kan nggak langsung bilang kayak Einstein itu jatuh dan sebagainya, enggak. Tetapi ide dari anak umur 5 tahun misalnya seperti itu. Jadi bisa kita lihat dari apa yang terjadi dalam kehidupan dan kita latih dengan kehidupan kita sehari-hari di rumah. Gitu, Mas. Oke, terima kasih. Sorry, Bunda. Carol, can I just add something to what Bunda Romi said? Okay, Yeah, please. It's okay. I think the working together kerjasama dengan pihak dari pihak sekolah dengan ibu bapa is critical. But at the same time, parents cannot also overdo, because in some scenario that I saw in my college, some student ended up relying on the parent. So then the self-learning become the parent being pushed. So I think we have to be careful as a parent. Most of us are parent here except for Adnan. So we need to be very careful how we plan out in managing the children learning process as well. I agree with you, Ibu Aiki. Agree. I also agree with you. The first thing adalah we have to know ini anak usia berapa. Kalau college itu harus self-regulated learning yang lebih ditekankan. Orang tua hanya membantu dalam hal-hal tertentu. Ada kalanya kita mengarahkan, ada kalanya kita hanya mendengar, itu tugas orang tua. Tetapi for anak-anak kecil, kalau kita mau merubah perilaku, mau merubah tingkah laku, sebetulnya untuk merubah tingkah laku itu gampang, nggak usah belajar psikologi. Perubahan tingkah laku adalah pertama di kognitifnya, afektif, and then psikomotor. Kalau dia paham, dia kemudian merasa enjoy, dia bisa berubah perilaku. Jadi seperti itu. Jadi orang tua batasannya memang tergantung usia, gitu. Tidak selalu sampai college orang tuanya ikut involve too much. It's not going to be okay for the student itself. Thank you, Bu. Terima kasih Bunda Romi dan Ibu Ivy. Semoga terjawab itu pertanyaan dari Ibu Miftah ya. Lalu ini tadi gambaran umum. Ke Bunda Romi lagi nih. Apa kiat-kiatnya Bunda untuk mempertahankan self-regulated learning ketika lingkungan sedang tidak mendukung? Menyisakan juga masalah. Memang lingkungan banyak yang nggak mendukung, Mas. Sekarang banyak banget lingkungan yang nggak mendukung. Iya. Ini yang bikin berat gitu. Mau belajar, tempat tidur di depan mata. Lebih baik tidur daripada belajar. Betul nggak, Anan ya? Nah, cuman Anan orang yang luar biasa. Udah walaupun mengatakan dirinya mager, tapi buktinya prestasinya kan bisa masuk ke universitas kan. Jadi sebetulnya kalau kita mau self-regulation learning, itu metakognisi itu harus diajarkan dulu. Kemampuan dia untuk memilah, membuat rencana, mengorganisir, itu harus dilatih. Kadang-kadang kita nggak pernah melatih itu kepada anak-anak kita. Yang kedua, memotivasi. Gimana kita memotivasi diri kita sendiri. Kadang orang nggak ada yang tahu. Kadang-kadang kita boleh kemudian memberikan reward kepada diri kita sendiri. Misalnya kita udah lama nggak makan es nih. Waduh, nih kalau saya selesai ini gue makan es deh. Walaupun lagi diet, hilangin dulu dietnya. Itu sebagai untuk memotivasi. Jadi bisa bikin tertentu apa yang kita mau lakukan. Lalu kemudian kita mengajakkan perilaku kita dengan apa yang kita sudah tanamkan secara tadi di plan dan sebagainya. Gitu, Mas. Ngomongnya gampang, alhamdulillah susah kerjainnya. Betul ya Bunda ya. Tapi mungkin kita jadi terinspirasi. Mungkin setelah ini jadi berpikir gimana caranya kita menghadapi ini ya. Karena memang mau nggak mau harus dikerjakan ini. Lalu saya ada pertanyaan untuk ini pertanyaan bagaimana cara bagaimana caranya memahami e-learning dan menjaga konsentrasi saat e-learning. Mungkin ke Bunda lagi ya. Ini ada bagaimana cara memahami e-learning dan menjaga konsentrasi saat e-learning. Mungkin karena secara psikologi kan biasanya terlalu lama di offline, lalu kemudian menjaga konsentrasinya di e-learning. Tadi pertemuan di topik sebelum ini sudah dibahas mengenai screen time. Kita nggak boleh terlalu lama di screen time karena itu ada distract baik di sisi both physically dan juga mentally. Ada tips nggak Bunda bagaimana cara memahami dan menjaga konsentrasi saat e-learning buat baik dari pelajarnya maupun juga dari bagaimana orang tua atau guru dalam memahami ini? Span konsentrasi, rentang konsentrasi seseorang itu beda-beda. Tapi juga yang menentukan rentang konsentrasi itu adalah usia.
Usia balita, batita itu biasanya 1 tahun itu 1 menit. Jadi kalau kita sedang bekerja sama dengan anak kecil, hadap-hadapan, dia konsentrasi 3 menit sudah luar biasa. Makanya pembelajaran di sekolah untuk TK playgroup beda rentang waktunya dengan SD kecil 1, 2, 3 sampai berikutnya sampai dengan yang anak-anak SMA atau SMP dan yang kuliah. Jadi kalau kita lihat rentang konsentrasi kita nggak lama, kita pastikan dulu yang penting kita belajar untuk adaptasi dulu. Tadi ada pertanyaan juga, misalnya gini, ada guru yang sudah 50 tahun yang mengatakan, saya nggak tahu tadi pertanyaannya tercover nggak ya Mas Khairus ya, gimana cara tentang mempelajari online atau IP ini, karena udah umur 5 tahun, Ibu saya 60 tahun. Jadi sebetulnya kita memang melihatnya ribet, tetapi minta tolong sama anak kita bikin step-step yang gampang diingat. Kalau gampang diingat itu pencet tombol yang ada warna putih-putih itu lakukan. Nah, setelah kita tahu tentang apa yang kita mau lakukan, kemudian kita mengerjakan apa yang kita lakukan itu span-nya, rentangnya itu sangat disesuaikan dengan kapasitas kita dulu. Seberapa gitu. Tapi makin lama makin itu. Kenapa kita kesel, kita capek juga karena kalau kita di on screen ini, kita nih memang harus difokuskan matanya pada layar yang kecil ini. Sementara kita biasanya lihat yang wah sekali. Interaksi ada tanya jawab, ketawa dan sebagainya, jalan-jalan dan sebagainya. Ini manteng duduk terus gitu. Itu yang membuat kadang-kadang jadi tidak nyaman gitu. Jadi nggak enak gitu. Kayaknya capek banget gitu. Kalau udah seperti itu, kita pikir kita stop dulu, time out. Kalau koneksi kita agak bener juga, itu juga membuat kita nggak bisa konsentrasi. Misalnya koneksinya unstable gitu, jadi akibatnya kita nggak bisa terus-terusan ngomong dengan sampai teriak-teriakan, denger nggak, itu sudah membuat energi kita capek duluan. Iya betul. Iya, jadi bikin situasi di mana pertama adaptasi dulu, kecil-kecilan, nyaman, baru kemudian makin lama makin besar, makin panjang. Kalau tadinya kita nggak kenal betul dengan yang namanya teknologi ini, minta ajarkan dari anak-anak kita ini semua udah milenial, yang 60 tahun juga udah milenial, karena kita udah modelnya online semua. Betul Bu Siska? Ya, jadi ibaratnya kita sudah dipaksa untuk ini, dan benar ini COVID ini membantu kita untuk melek teknologi, tapi adaptasi sesuai dengan kemampuan kita dulu. Belajar dengan cara yang nyaman. Itu Mas Khairul. Oke, baik. Terima kasih banyak Bunda Romi. Oke, nggak kerasa udah 10 pertanyaan tadi tuh, kurang lebih ya. Oke, kita ada pertanyaan terakhir nih. Langsung saya kasih pertanyaannya dari Bapak Rizky. Langsung saya pertanyaannya untuk Ibu Siska. Oke, ada 2 nih Bu Siska. Mohon maaf. Yang pertama, apa sih strategi dan inovasi dari Acer khususnya bagi konsumen di daerah ya? Apakah ada inovasi dari Acer? Lalu yang kedua nih kayaknya dari guru nih. Ibu Siska, apakah ada laptop untuk yang sesuai untuk para guru yang terjangkau gitu? Mungkin bisa dibantu jawab Ibu Siska. Terima kasih. Menjadi kota yang aman, kota yang sehat, kota yang bebas dari virus COVID, dan masyarakatnya bisa mohon maaf, belum keluar suaranya. Nah, bentar. Dalam masa transisi ini, kegiatan sosial ekonomi sudah bisa dilakukan secara bertahap. Sambil nunggu Bu Siska nanti suaranya lagi dicek ulang, mungkin lagi cek ulang. Sebentar lagi kita akan melakukan polling untuk polling untuk webinar pada kesempatan sore hari ini. Kita juga pengen tahu teman-teman seperti apa sih. Udah. Halo. Oke, kita lanjutkan nanti pollingnya. Silakan Ibu Siska. Mumpung connect nih. Betul, mumpung connect. Internet connection jadi nggak cuma di daerah ya. Betul. Terjadi ya. Oke. Ya, tapi saya mau lurusin dikit. Tadi mungkin saya ada sedikit salah ngomong. Jadi tadi benar tuh Mas Khairus, menggunakan laptop sebelum tahun 2000 juga udah ada ya. Ya, memang Acer itu sudah ada di Indonesia udah dari tahun 1996 mungkin ya. Bahkan sebelumnya, karena sebelumnya memang
sudah tersedia bagi pasar Indonesia. Nah, tadi saya mau rakit 2016 itu era transformasinya Acer menuju ke penggunaan cloud, teknologi IoT dan sebagainya. Jadi jangan salah ya. Iya, itu soalnya udah in mind, udah itu in mind. Iya, jadi top of mind. Laptop ya, top of mind. Jadi Acer sudah ada dari bahkan jauh sebelum tahun 2000, 1996-an gitu juga sudah ada. Dia udah cukup lama di Indonesia. Nah, tadi pertanyaan tentang Wi-Fi. Jadi ngomongin Wi-Fi. Jadi memang beberapa internet connection itu sering ya di mana-mana ya di Indonesia. Memang kadang-kadang tidak rata ya, mungkin tidak rata. Saya cuma ingat waktu saya lagi jalan-jalan di Papua, saya lagi di kilometer 0. Saya cukup surprise karena ternyata ada tower satu provider dan handphone saya masih hidup, tapi tentunya tidak merata. Kadang-kadang di antara itu kalau nggak ada towernya memang kebetulan akan susah. Jadi kalau memang tidak bisa pakai Wi-Fi yang broadband ya tentunya mau nggak mau kita pakainya yang tethering dari handphone misalnya seperti itu. Tetapi untuk Wi-Fi itu sendiri, laptopnya Acer itu ada beberapa yang sudah memang disiapkan desainnya dengan yang membuat penerimaan daripada sinyal internet itu lebih maksimal gitu ya. Jadi peletakan daripada fitur-fitur penerima Wi-Fi atau connection internet itu memang sengaja diletakkan misalnya di hinge di atas, jadi nggak ketutupan badan seperti itu. Itu salah satu daripada inovasi Acer untuk mencoba memaksimalkan. Walaupun tentu kalau internet connection itu omongannya lebih panjang lagi ya, karena itu banyak sekali yang harus dilibatkan infrastruktur dan Bu Siska, maaf saya potong. Itu mungkin lebih ke strategi distribusi ya, karena dia di daerah terpencil, atau ada inovasi dari Acer nggak sih sebenarnya melihat ini kan se-Indonesia kayaknya sekarang sedang online nih, saya yakin. Mungkin ini salah satunya dari teman-teman di daerah yang cukup jauh gitu loh. Ya strategi. Bagaimana dengan Halo Bu Siska. Halo Ibu Siska. Internet connection is important. Tidak menunda untuk menggunakan very important in the age of the new norm. Very important, betul Ibu Ivy. Oke. Internet connection problem. Oke. Iya. Oh, mengenai distribusi, Acer tersedia di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya produknya, bahkan jaringan servisnya semua ada di seluruh Indonesia. Jadi keren. Itu dari Pak Rizky. Lalu kemudian dari Ibu Ermina. Last question, apakah ada laptop yang terjangkau untuk para guru? Sebetulnya Acer dari jauh dari tahun 2010 kali ya, kita memang bahkan sudah mewadahi para guru untuk istilahnya lebih melek terhadap IT gitu ya. Jadi kita dulu punya sampai sekarang sih sebetulnya kita punya namanya Guraru atau Guru Era Baru. Jadi di situ tempat komunitas para guru lah, saling berbagi dan sebagainya. Untuk laptop murah, nah saat itu tadi kan saya sempat share tentang yang beasiswa ya. Jadi tadi saya juga lihat tuh di Q&A banyak sekali pertanyaan beasiswa. Jadi ini semua informasinya tinggal dilihat di di WeCare, acerid.com /WeCare, WECARE ya. Jadi acerid.com /WeCare. WeCare. Nah, itu selain informasi nanti beasiswa ada di situ, juga sekarang ini sedang ada beberapa ya promo lah kita sebut seperti itu, supaya siapa saja bisa melakukan pembelian, karena kita lagi banyak promo nih, ada cashback, ada berhadiah seperti itu. Jadi semoga itu bisa membantu. Dan penjualannya pun sekarang kan lagi susah nih secara badan pergi-pergi. Jadi ada juga pembelian secara offline juga, ada juga pembelian yang juga secara online. Jadi era baru ya, jadi bervariasi. Ada juga yang bisa beli lewat lewat online. Karena Acer sendiri juga punya tuh toko online namanya Acer e-store ya. Di situ juga
cukup lengkap, semua produknya ada di situ. Untuk beberapa sekolah memang kadang-kadang memang kita melakukan kerjasama untuk untuk bisa intinya ya saling membantu lah, saling artinya bisa guru-guru juga bisa mendapatkan laptop dengan lebih murah dan juga lebih terjangkau supaya proses belajar mengajar akan jadi lebih efektif. Oke, baik, terima kasih Ibu Siska. Oke, keren juga nih, keren banget nih Esther nih. Oke, pertanyaan sudah habis, saya mau summary, saya mau wrap up. Tapi sebelum itu teman-teman akan lihat di screen sebentar lagi akan keluar polling. Jadi polling ini untuk akan kita beri pertanyaan ke teman-teman. Saya beri waktu 1 sampai 2 menit selagi saya melakukan summary. Oke, silakan diisi, sudah keluar ya pollingnya ya. Oke, saya coba akan wrap up semua. Nanti selama saya wrap up, mohon para panelis jika memang ada yang ada yang ditambahkan dari summary saya, ada yang kurang, bisa langsung saja nanti menambahkan setelahnya. Oke, saya mulai. Oke, saya mulai tadi dari pertama dari Ibu Ivy ya. Jadi, Ibu sekalian, saya ingin jelaskan sekarang beberapa protokol penting yang harus jadi perhatian. Yang dilakukan oleh teman-teman di Raffles, dari mulai kita bicara new learning norm, bagaimana menjadi siswa unggulan. Summary-nya adalah dari yang dilakukan oleh teman-teman di Raffles. Mereka melakukan investigasi, mereka melakukan explore. Jadi mungkin bisa jadi inspirasi untuk sekolah-sekolah yang lain, untuk guru-guru yang lain, untuk menyelam lebih dalam, to dive deeper, menyelam lebih dalam, mengenali siswa, karakteristik mereka. Setelah ini kemudian akan dikategorikan untuk diberi pelajaran dengan term seperti apa. Jadi setiap siswa ada spesial, jadi harus dilakukan karakteristik, pembedaan karakteristik, kemudian spesialisasinya, kemudian customize, lalu kemudian ada semacam peer-to-peer learning, belajar dengan teman ngajarin teman, guru ngajarin siswa, orang tua ngajarin siswa, dan each of them saling berkoordinasi dan berkomunikasi, terintegrasi seperti itu. Teknologi sudah mumpuni dan teman-teman di Raffles sudah melakukan. Saya yakin sekolah lain juga sudah melakukan. Ada banyak tool di online yang bisa digunakan, either itu apakah itu dia free tool, software, lalu juga yang berbayar juga ada. Jadi opsi itu selalu ada, opsi itu banyak. Oke, lalu kemudian you can add me if you want add my summary Bu Ivy later on. Oke, lalu kemudian dari Bunda Romi ini yang menarik banget nih. Saya catat tahun ajaran baru memang dimulai tanggal 13. Self-regulated learning is the key, sama life skills. Jadi bagaimana memahami metakognisi, memotivasi dan perilaku. Satu sisi pelajaran disampaikan oleh guru orang tua, itu satu sisi. Tapi sisi yang lain, bagaimana menumbuhkan dari perilaku, metakognisi, motivasi dari siswa itu sendiri, agar nantinya siswa-siswa anak didik kita itu mempunyai life skills yang penting untuk mereka dapatkan sebagai modal mereka bertahan dan menghadapi masa depan yang sudah mulai berubah nih sejak sekarang. Lalu seperti life skills, seperti fokus dan kontrol yang tadi disebutkan, ada 7 virtue ya, ada 7 fokus, ada fokus kontrol diri, pengambilan perspektif, berkomunikasi, membangun koneksi, berpikir kritis, siap menghadapi tantangan, dan pembelajaran berkelanjutan, continuous learning. Itu yang saya garis besar, yang saya catat dari Bunda Romi. Lalu kemudian yang tak juga kalah menginspirasi dari Mas Anan. Jadi walaupun mager tadi jadi isu, tapi anyway you achieve. Mas Anan bisa melalui itu. Artinya adik-adik teman-teman semua yang saat ini sedang online menyaksikan webinar bisa tahu bahwa problem ada. Mager iya, tapi kita bisa juga tuh set goals. Kita harus tahu mau ngapain, harus tahu mau kemana, tahu mau ngapain, tahu mau apa, mau jadi apa. Dan dari situ kemudian diturunkan. Tadi seperti saya bilang, ya ada kalanya juga males ketemu dapat tugas dari guru, tapi kan nggak selalu malas gitu, ada kalanya. Nah, hal-hal itu sifatnya manusiawi, tapi kemudian Mas Hanan juga bisa menginspirasi bahwa akhirnya bisa tuh kita melakukan itu, dan alhamdulillahnya sampai diterima. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat Mas Hanan. Baik, yang kemudian rap terakhir dari Ibu Siska, bahwa Acer sejak dulu sudah konsisten menjadi partner dan enabler di dunia pendidikan, dan justru
itu makin datang ke sini, makin sejak 2016 transformasi itu lebih gencar dilakukan oleh Acer, dari mulai membuat solusi-solusi baru. Saya ada catatannya nih, yang tadi slide, dari mulai 2016 membuat client computing, lalu kemudian masuk ke enterprise, nggak cuma klien yang besar, kemudian ada solution, 2018 ada services, dan 2020 masuk ke cyber security juga. Epidemic prevention, ini yang menarik nih, epidemic prevention. Nggak semua melakukan ini, saya lihat. Jadi Acer juga melakukan epidemic prevention, jadi face recognition, kemudian ada body temperature monitoring, dan sebagainya. Dan ini akan bermanfaat khususnya di dunia pendidikan gitu loh. Dan juga Acer nggak sampai situ, ada program beasiswa yang tadi udah disampaikan sama oleh Ibu Siska. Ini program beasiswa nggak cuma untuk siswa, bisa untuk guru, bisa untuk pengajar, bisa juga untuk kita semua yang memang masih ingin sekolah, masih ingin belajar. Ada beasiswa dari London Metropolitan University ya. Oke, di UK, di Inggris, tentunya bersiap dengan bahasa Inggris kalau ke sana. Nah, tadi sudah disampaikan di website juga ada ini Bu Siska ya, penjelasan ini ya nanti ya. Kalau teman-teman mau lihat lebih detail, saya nggak bisa bacakan karena waktunya terbatas. Jadi nanti bisa dilihat di website Acer. Baik, demikian summary saya. Anand, just to add on to what you have said just now, right? Okay. So as an educator, the e-learning is always a challenge. Yeah, I think age is also a challenge. A lot of educator, but it should not be, like Bunda Romi said, it should not be. It's as long as there's a will, there's a way. So for lesson to be carried out, I think there are also games that you can carry out throughout your lessons so that students will feel more engaged with you. So it's not purely just on lesson, but also you can go through games. There are many tools made available that the lecturer can pick and then engage it during the lesson time. Yeah, so it shouldn't be a boring type one-off screen type webinar, but it can be also very engaging at the same time. Yeah, back to you. Oke, thank you Ibu Ivy. Oke, jadi memang kita tambahkan dengan games ya, interaktif. Apapun yang kita bisa lakukan, any channels, any options yang terkait bisa belajar blended learning, kita lakukan ya Ibu Ivy ya. Segala sesuatunya yang bisa membantu untuk belajar dengan di masa pandemik yang baru ini. Oke, dari Bunda Romi ada yang ingin ditambahkan? Jumlah peserta kegiatan ibadah maksimal. Sebetulnya saya inginnya mengajak semua orang. Situasi ini memang dirasakan oleh semua orang. Tetapi yang harus diperhatikan adalah satu, kalau kita tetap mengeluh tanpa bersyukur tentang apa yang kita miliki, itu kita nggak akan lari kemana-mana. Pada waktu kita mengeluh, kita otak, upaya, dan sebagainya hanya berputar di keluhan. Tapi pada waktu kita bersyukur, insya Allah ke depan kita cari jalan keluar. Memang kita bosan di rumah. Buktinya yang bosan di rumah, yang mager berhasil nih, anak. Ya, terus kemudian memang kita rasanya nggak nyaman sebagai bapak ibu yang punya banyak anak yang kemudian harus ikut tentang pembelajaran jarak jauh. Tetapi kita juga punya satu hal yang kita lihat bahwa dengan adanya kita di rumah, kita membuat anak-anak kita di rumah dan kita menjaga kesehatan mereka. Itu mesti disyukuri. Every inch dari kehidupan itu kita harus syukuri. Karena kalau kita bisa bersyukur, kita bisa cari jalan keluar. Kita nggak tetap hanya dalam mengeluh. Itu aja, Mas Khairus. Jadi bukan mau ngasih wejangan secara agama, tetapi saya ngelihat banyak orang, ntar disangka saya mau tausiah lagi. Saya tuh hanya melihat bahwa orang itu selalu mengeluh, tetapi dia nggak lihat jalan keluarnya. Berjalan di tempat di situ aja. Tapi kalau dia tidak lagi mengeluh, dia bersyukur, oh iya saya sehat, anak saya sehat, ibu saya sehat, orang tua saya sehat, anak-anak saya sehat. Lalu apa yang saya bisa lakukan? Memang rumah saya, kalau di apartemen kan lo lagi, ujungnya sana kamu, saya kamu, muter di situ. Terus kemudian kalau pakai Google Map itu kamar mandi, dapur, tempat tidur gitu kan. Tapi apa yang kita lakukan itu harus disyukuri. Kita masih ketemu mereka dalam keadaan sehat gitu loh.
Lalu kemudian apa yang kita bisa lakukan? Itu yang saya bilang. Dan kalau misalnya kita bilang mengatakan, oke, anak-anak harus belajar sampai ini, kita udah disuruh sampai Juni nih PBB nih, PSBB. Kita bersyukur aja. Lalu kemudian anak harus tetap sekolah. Sekolahnya bisa jarak jauh, no problemo. Yang penting kita mendidik anak kita menjadi luar biasa. Gitu. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap banget Bunda Romi. Oke, jadi syukur is the key. Being grateful for what you have ya. Itu dengan bersyukur nanti Tuhan dan semesta akan memberikan kemudahan juga untuk kita. Baik. Dari Anan ada yang mau ditambahkan, Mas Anan atau dari Bu Siska? Kalau dari aku ini teruntuk semua siswa yang sedang menonton webinar ini. Tips dari aku yang paling penting adalah kita harus bisa berpikir untuk masa depan, jangan takut untuk bertanya, dan selalu bersikap baik dimanapun. Cool, Anan. Itu aja. Thank you. Bu Siska? Karena hari ini dan webinar ini adalah yang terakhir untuk rangkaian edukasi untuk anak pendidikan. Nanti tunggu saja webinar-webinar Acer selanjutnya. Tapi yang pasti dari Acer saya hanya berharap ini semua bisa berguna. Terima kasih untuk semua pembicara, dan ya sekali lagi semoga kita bisa lebih banyak menyebarkan positif vibe ya ke siapa saja. Itu yang paling penting. Yang penting tetap semangat. Gitu aja. Terima kasih Bu Siska. Oke, dengan demikian sudah selesai ada topik diskusi kita pada kesempatan sore hari ini dengan topik New Learning Norm menjadi bagaimana caranya menjadi siswa unggulan. Terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada 4 panelis kita, 3 orang panelis kita yang luar biasa. Ada Bunda Romi, ada Ibu Ivy, dan ada Mas Anan ya, dan ada satu lagi ada Ibu Siska ya. Jadi ada 4 panelis kita yang luar biasa. Oke, saya berharap teman-teman yang hadir secara digital ini bisa mendapatkan manfaat pelajaran khususnya dari 2 sesi dari kemarin ya. Ada 4 topik yang sangat menarik sebetulnya. Total ada ribuan sebenarnya register, dan ini semua ada YouTube-nya ya Bu Siska ya. Ada semua recorded di YouTube. Jadi untuk teman-teman yang tidak sempat join, jangan khawatir karena masih bisa akan dilihat di channelnya Acer Indonesia. Oke, dan juga jangan khawatir juga bahwa nanti materi akan di email maksimal H+2, dan form untuk pengisian sertifikat secara online juga akan dikirimkan oleh tim dari Acer. Baik, terima kasih banyak atas waktunya seluruh panelis yang luar biasa. Terima kasih banyak telah menginspirasi dan telah berpartisipasi di series acara Unlock the New Normal ya, Unlocking the Potential ya, Unlocking the New Tomorrow, Unlocking the New Tomorrow. Bisa buka wawasan terus yang diselenggarakan oleh Acer. Kita berdoa semoga webinar-webinar bermanfaat seperti ini akan datang lagi di masa yang akan datang. Oke, baik. Stay safe, stay healthy bersama keluarga. Sampai jumpa di acara kesempatan selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.